Ibu Guru lanjutkan lagi contoh soal tentang menentukan nilai tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi ya. Ada soal bunyinya dalam bejana 1 liter, berarti volumenya 1 liter. Volume. Nah, ada reaksinya A plus B dalam reaksi kesetimbangan menghasilkan C plus D. Jika mula-mula terdapat 1 mol A dan 1 mol B, dan setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,2 mol B, maka tetapan kesetimbangannya adalah, kita pakai rumus MRS. Kita tulis dulu reaksinya A plus B. Reaksi kesetimbangannya menghasilkan C plus D. Kita pakai rumus mula-mula, reaksi, dan sisa atau setimbang. Nah, di soal dikatakan mula-mula terdapat 1 mol A, berarti 1 mol A. Dan 1 mol B, 1 mol B. Dan setelah tercapai kesetimbangan, berarti di sisa itu terdapat 0,2 mol B. Berarti ini kan tidak ada ya. Nah, dalam kesetimbangan terdapat 0,2 mol B. Berarti Bu Guru hapus di sini ini ya. Kita taruh di bawah, sisa itu sama dengan setimbang. Biar enak nanti menulis angka atau hasil dari ini. Kita tulis lagi tadi apa dia bilang? Setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,2 mol B. Berarti pada kesetimbangan atau pada sisa atau reaksi kesetimbangan terdapat 0,2 mol B. 0,2 mol untuk B-nya. Nah, jadi berapa yang bereaksi kalau sisa dari B itu 0,2 mol, atau dalam keadaan setimbang dia B itu 0,2 mol, sedangkan mula-mulanya 1 mol. Maka rumusnya berarti yang bereaksi itu 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 mol. Jadi jumlah B yang bereaksi sebanyak 0,8 mol. Kemudian berapa jumlah reaksi yang bereaksi dari A dan berapa jumlah yang bereaksi dari C dan D. Maka kita berpatokan pada ini ya. Kita lihat koefisiennya. Kalau koefisiennya B di sini 1, terus A juga 1, C juga 1, D juga 1, maka dia sama hasilnya yang bereaksi. Jadi yang bereaksi itu 0,8 mol. 0,8 mol. Ini juga sama 0,8 mol. Kenapa dia sama-sama 0,8 mol? Karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi ketika B itu koefisiennya 1, yang bereaksi 0,8 mol, otomatis yang lain juga sama-sama jumlah yang bereaksi juga 0,8 mol karena koefisiennya sama-sama 1. Kecuali kalau koefisiennya berbeda, maka kita melakukan perhitungan dengan melakukan perbandingan dari koefisiennya. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, maka langsung aja yang bereaksi sama dengan B, jumlahnya 0,8 mol. Jumlah mol yang bereaksi pada A itu 0,8 mol. Jumlah yang bereaksi pada C dan D juga sama-sama 0,8 mol. Maka langsung aja yang A jumlah sisanya berapa? 1 dikurangi 0,8 mol sama dengan 0,2 mol. Nah, yang ini turun jadi 0,8 mol. Ini juga sama 0,8 mol. Nah, selanjutnya sebelum kita masukkan ke rumus ketetapan kesetimbangannya, kita harus
merubahnya menjadi satuan molar dulu atau dalam bentuk konsentrasi molaritas. Nah, rumus dari molaritas atau M besar itu rumusnya mol per volume. Volumenya dalam bentuk liter atau nanti satuannya itu mol per liter. Nah, sudah ketahuan kan antara A, B, C, dan D itu molnya 0,2 mol untuk A, B 0,2 mol, C 0,8 mol, dan D 0,8 mol. Maka tinggal dibagi dengan volumenya. Volumenya 1 liter, berarti sama-sama dibagi 1 liter. 1 liter, 1 liter, dan 1 liter untuk D. Jadi berarti A itu 0,2 molar. Terus yang B 0,2 molar. Yang C 0,8 molar. Yang D 0,8 molar. Molar itu satuannya mol per liter ininya. Nah, setelah itu baru lanjut ke rumus tetapan kesetimbangannya. Jadi rumus tetapan kesetimbangan kan hasil kali konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Maka langsung aja produknya kan C dan D, berarti masukkan aja langsung nilainya. 0,8 untuk C molar. Untuk D berapa? 0,8 molar. Koefisiennya kan sama-sama 1, jadi nggak usah ditulis, nggak perlu ditulis. Dibagi reaktannya A dan B. Nah, yang A 0,2 molar, yang B 0,2 molar. Koefisiennya sama-sama 1, jadi nggak perlu ditulis. Langsung aja dikalikan. 0,8 kali 0,8 kan 0,64 molar pangkat 2. Yang ini 0,2 dikali 0,2, 0,04 molar pangkat 2. Sehingga ini bisa aja dihapus ya langsung karena sama. Jadi langsung aja dibagi 0,64 dibagi 0,04. Hasilnya berapa? 16. Nah, hasilnya E. Gitu. Semoga paham ya.